sekarang kita akan membahas latihan 1 ya, kalau misalnya ada pertanyaan dari kalian. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti kita lanjutkan ke yang geometri ya. Jadi nanti yang akan kita pelajari, barisan dan deret itu cuma 2 hal, aritmatika dan geometri. Itu pun yang sederhana aja, nggak yang sampai tingkat bertingkat itu ya. Yang bertingkat nggak kita pelajari. Yuk, siapa yang mau bertanya duluan? Diva udah join ya, Diva? Udah, Bu. Oke. Ya, silakan. Mau bertanya yang soal nomor berapa? Bu, nomor 6, Bu. Nomor 6. Ada log-lognya. Oh ya, oke. Nomor 6. Saya bikin itu dulu tempatnya dulu. Saya pakai Word aja ya, karena kalau saya coret-coret nggak punya alatnya, jadi nggak bisa coret-coret. Nomor 6. Yang log-logan. Saya copy soalnya dulu. 6. Nomor 6 yang J ya. Pembahasan latihan 1. Nomor 6 J. Oke, nomor 6J ini soalnya. Nah, ini kan barisan aritmatika ya. Nilai A-nya yang mana? A-nya yang mana? Yang 2 log 5/16 itu ya, Bu? Ya, ini kita ambil sebagai nilai A. A sama dengan. Kemudian nilai B. Nilai B-nya yang mana? B sama dengan. Rumus B itu apa? Kalau kalian mau mencari beda, rumusnya apa? U2 kurang U1, Bu. Ya, U2. U2-nya kan ini ya. Ambil aja nih. U2-nya adalah 2 log 5/8 dikurangi U1. 2 log 5/16. Oke, nah ini sama dengan, nah kalian ingat lagi waktu di kelas 10 sifat-sifat logaritma ya. Kalau kalian dapat logaritma, bentuk logaritma ada 2 suku ya. Keduanya itu bilangan pokoknya sama-sama 2 log, ini juga 2 log, bilangan pokoknya sama ya. Kemudian di sini dikurang, maka numerusnya, nah ini 5/8 sama 5/16, ini namanya numerus. Numerusnya kita bagi aja kalau di sini dikurang ya. Kalau di sini di plus, berarti dikali numerusnya. Nah ini berarti 2 lognya kita tulis kali aja. Kita jadikan 1. Nah, ini berarti 5/8-nya kita dibagi dengan ini, 5/16. Karena dikurang ya, alasannya kenapa dibagi, Bu? Karena dikurang. Itu sama dengan, berarti ini tinggal diubah jadi perkalian, dibalik aja ya. Pecahan yang belakang, nah ini menjadi dikali, saya ubah jadi perkalian supaya kelihatan, saya pakai ini aja, ini jadi 16 per 5. Nah ini kemudian 5-nya bisa dicoret ya, 5-nya dicoret, kemudian 16 dibagi 8 itu 2 log 2 itu berapa? 1. 1, benar. 2 log 2 ini semua kita ganti dengan 2. 2 log 2 itu adalah 1. Berarti bedanya 1. Nah, ya udah, berarti U14. U14 rumusnya apa? Sama dengan
A ditambah apa? U14. A tambah 13B, Bu. Ya, betul. Karena A-nya 2 log 5/16. Biarin aja ditulis tuh. Ditambah N-1-nya 13. B-nya 1, ya udah ini aja. Udah, nggak usah diapa-apain. Gitu ya, jelas? Oke, kalau sudah jelas, lanjut pertanyaan yang lain. Soalnya kan sampai 19 kan? Yo, ada pertanyaan lagi, silahkan. Bu, nomor 6D, N-nya min apa gimana, Bu? Oh iya, nomor 6D itu kayaknya saya salah soal deh. Itu di apa? Anulir aja, dibuang aja. Karena N-nya jadi minus ya. Kan N kan nggak mungkin minus, mulai dari 1 ya, N. Jadi nomor 6D itu memang nggak ada jawabannya, jadi lewatin aja. Nomor 6D tidak ada jawabannya. Oke, jadi lewatin aja. Ya, nomor yang lainnya. Silakan. Ada lagi nggak? Bu, kalau 6K gimana, Bu? 6K. Nomor 6K. Saya copy soalnya dulu. 6K itu tentang, oke. Di situ cari N-nya dulu ya. Ketemu nggak N-nya? Ini ya. Nah, kita cari dulu nilai N-nya. Nah, kalau mencari nilai N, itu kita punya rumus U2 dikurangi U1. Malah ini salah. Salah pencet. Salah lagi. Saya mau pakai yang ini. Ini U2 dikurangi, saya copy dari sini ya. U2 dikurangi U1 itu nilainya akan sama dengan U3 dikurangi U2 ya. Nah, ini kita harus selalu ingat kalau kita mau mencari variabel di barisannya ada variabelnya, pasti kita gunakan rumus ini dulu supaya ketemu variabelnya ya. U2 dikurangi U1 itu nilainya harus sama dengan U3 dikurangi U2 karena dia barisan aritmatik gitu ya. Nah, sekarang kita substitusi. U2-nya adalah ini nih. Kita kurangi dengan suku pertama yang ini. Kemudian disama dengankan U3 berarti yang N plus 5 dibagi N min 5 dikurangi suku keduanya N plus 3 dibagi N. Nah, dari sini kita peroleh bentuknya, ini kita kasih aja. Nah, ini kita kali selang ya. Kita samakan penyebutnya. Yang atas pembilangnya itu berarti menjadi N plus 3 dikali N min 1 ya. Dikurangi N min 3 dikali N plus 1. Dibaginya adalah N min 1 dikali sama, kok N min 1, N min 3 ya. Dikali N min 1. Kemudian sama dengan yang ruas kanan juga kita samakan penyebutnya. Yang pembilangnya itu menjadi N plus 5 dikali apa? N min 3. N min 3 dikurang ya. Dikurang sama apa?
N plus N plus N 3 ditambah plus 3 dikali N min 5. Oke, penyebutnya adalah N min 5 dikali N min 3 ya. Oke, nah dari sini, ini kita kali-kali tuh pembilangnya. Jadinya apa tuh? Saya pakai yang baru aja. Berarti kita peroleh, yang ini kita kali ulang ini. Ini N kuadrat. Yang sebelah kanan juga ada N kuadrat. Berarti dikurangi habis ya N kuadratnya ya. Saya langsung aja ya. Kemudian yang sebelah kanan ini ada 3N dikurangi 1N berarti 2N ya. Ada 2N. Kemudian sebelah kiri saya tulis 2N min dalam kurung. Yang ini min 3N. Kemudian ditambah 1N min 2N. Oke, ini dulu. Yang di sini ini min 3. Min 3, di sini min 3. Kena plus. Habis ya? Ya udah berarti tinggal ini aja. Penyebutnya berarti menjadi N kuadrat. Saya tulis N kuadratnya. N kuadrat. Kemudian ini min 4N. Kemudian plus 3. Oke, sama dengan. Nah, ruas kanan juga nih. N kuadratnya hilang, habis ya. Kemudian ini plus 5N dikurangi 3N, berarti plus 2N. Plus 2N, saya tulis dulu. Saya copy pakai ini aja. Copy dulu. Ya, ini 2N benar. Kemudian yang di dalam kurung ini plus 3N dikurangi 5N, min 2N sama. Nah, sekarang ini min 15. Di min 15 habis juga sama, tinggal yang bawahnya ini N kuadrat sama, ini min 5 min 3 berarti ini min 8, kemudian ini plus 15. Oke, untuk kita seperti ini, kemudian dikali silang ya. Oh, ini disederhanakan dulu nih. 2N dikurangi min 2N jadi 4N. Saya copy aja dari sini. Pembilangnya ini menjadi 4N. Oke, sebelah kanan juga 4N ya. Sama dengan, saya copy dari sini aja. Ini 8, ini 15. Oke, kalau udah dapat bentuk seperti ini, kemudian dikali silang ya. Kita kali silang berarti 4N dikali sama ini. N kuadrat plus min 8N plus 15 sama dengan 4N dikali sama yang ini. Salah ya, yang ini ya. Jadi, plus 3. Oke, kita dapat bentuk seperti itu. Kemudian dipindah ruas ya. Pindah ruas semua nih, ini pindah ke sini. Berarti ini sama, saya copy. Dikurangi yang ini. Karena pindah ruas ya. Bu. Ya. Itu 4N-nya nggak bisa dicoret aja? Jangan dicoret. Kenapa nggak boleh dicoret? Kenapa nggak boleh dicoret? Kenapa nggak boleh dicoret? Kalau 4-nya dicoret karena boleh. dia nggak beda ruas ya, Bu. Bukan itu masalahnya. Kalau 4-nya saja yang dicoret boleh, tapi N-nya nggak boleh dicoret. Kenapa? Karena kita sedang proses mencari nilai N. Jadi kalau sedang proses mencari nilai variabelnya, maka variabelnya nggak boleh dicoret ya. Itu ya. Diingat. Karena kalau kalian mencoret N-nya, artinya kalian membuang satu kemungkinan nilai N. Gitu. Jadi hati-hati ya. Nah, ini sekarang kita faktorkan 4N-nya nih. 4N-nya karena suku pertama dan suku kedua ini sama, maka 4N-nya saya faktorkan. Faktorin keluar ya. Nah, kemudian yang di dalam, ini masih ada di sini. Daripada kita kali ke dalam nanti muncul N pangkat 3, males banget ya.
Ini dikurangi sama yang ini. Nah, seperti itu sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa dapat, ini tinggal di n kuadratnya hilang ya. Nah, kita dapat 4n dalam kurung. Ini dikali ke dalam min-nya, jadi n kuadrat hilang. Kemudian ini jadi plus 4n. Ini ada min 8n, berarti kita punya min 4n ya. Kemudian ini min 3, jadi plus 15. Min 3, berarti kita punya plus 12 ya. Tutup kurung dulu sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh nilai n-nya. Nah, ini yang di luar kurung berarti kita dapat n sama dengan 0. Kemudian yang di dalam kurung ini ketemu nilai n-nya sama dengan 3 ya. Nah, itu dia. Kita dapat dua nilai n, 0 dan 3. Nah, sekarang kita uji satu persatu ke barisannya. Jadi, jangan langsung terima n-nya 0 dan 3 ya. Tetapi kita uji apakah dia menjadi menjadi penyelesaian gitu. Kita cek barisan. Nah, kita cek satu-satu. Jika nilai n sama dengan 0 dulu kita cek. N sama dengan 0, maka barisan yang terbentuk, berarti kita substitusi ke sini ya. N-nya kita masukkan 0 nih, berarti min 1 ya. Min 1, N-nya 0 nih, berarti plus 3, min 1 lagi, masuk ke sini, sama lagi nih. Oh ya udah nih, berarti U19-nya ya ketemunya min 1. Karena bedanya 0 ya, bener nggak? Sama dengan min 1. Itu. Bedanya 0 boleh nggak? Enggak ya, Bu? Boleh dong. Nilai beda itu boleh pecahan, boleh minus, boleh plus. Yang nggak boleh 0, nggak boleh minus, itu N. Nilai N. Tapi bukan N ini ya. N ini sama N suku ke itu beda. Ini N yang variabel yang ada di soal ini. Jadi kalau beda itu boleh 0, boleh minus, boleh pecahan. Ya, jelas ya. Yang nggak boleh 0 dan minus itu N suku ke. Gitu. Nah, ini berarti ada ya, dapat U19-nya adalah min 1. Artinya apa ini? Barisan yang terbentuk itu adalah barisan yang mempunyai beda 0. Karena dia nggak bergerak ya, tetap di tempatnya sendiri. Sekarang kita akan ngecek ya, jika N-nya sama dengan 3. N sama dengan 3, kita substitusi ke, maka barisannya yang terbentuk. Nah, kita cek, masukkan ke sini. N-nya 3, berarti 4 dibagi 2, berarti 2 ya, koma. Kemudian N-nya 3, 6 dibagi 0. 6 dibagi 0 ada nggak tuh? Ada nggak? 6 dibagi 0. Nah, loh, ada nggak tuh? Ada nggak 6 dibagi 0? Coba kita lanjutin dulu. U3-nya. 3 tambah 5 berapa? 8 ya. 8 dibagi min 2. Ini min 4. Nah, ini perhatikan. Kalau yang N-nya 0 kan tadi kita dapat ya nilai B-nya 0 ya. Min 1 dikurangi min 1 ya 0. Jadi ini adalah B-nya, nilai B sama dengan 0. Nah, kalau yang ini nilai B-nya berapa? B sama dengan berapa? Hah? Berapa? Ada nggak? Enggak Tidak. tetap ya, Bu. Tidak ada jadinya.
Karena nggak ada, ya udah ini bukan deret ya, bukan deret aritmatika nih. Karena 6/0 itu tidak terdefinisi ya. Ini yang pembuat kacau itu yang ini. Suku keduanya nih. Karena ini tidak terdefinisi. Nah, begitu. Ya udah, artinya stop sampai di sini. U19-nya nggak ada. Karena ini bukan barisan aritmatika ya. Apakah jelas? Jelas ya? Terus, Bu. Oke. Ya, yang nomor selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Bu, nomor 13 gimana ya, Bu? Nomor 13, bentar. Nomor 13. Saya copy soalnya dulu. Sebuah segitiga, siku. Oke. Adis, kamu udah nyoba belum? Saya, Bu. Udah nyoba belum Oh, ya belum. nomor 13? Baru nyampe nomor 6. Oke. Dis, Ibu minta tolong kamu jelasin yang nomor 3 deh. Ya, oke? Oke, Nomor berapa, Bu? nomor 13 nih. Ukuran sisi sebuah segitiga siku-siku. Nanti saya bantu, Dis. Saya stop screen saya. Nah, sekarang saya kasih kesempatan Adis buat jelasin ke teman-teman. Nah, saya sudah share screen. Dis, kamu bisa presentasi sekarang. Pakai Word boleh, pakai whiteboard boleh, Dis. Ya, biar kamu juga pintar presentasi matematika, Dis. Nanti Pakai saya Word aja ya, Bu. bantu. Ya, boleh. Nanti yang lainnya juga ya. Saya bakal nyoba kalian bisa presentasi matematika. Gimana, Bu? Ya, rumus yang dipakai pertama apa? Rumus yang bakal kamu pakai apa aja, Dis? Rumus keliling. Keliling itu yang ditanya. Luas segitiga ya, Bu? Ya, luas segitiga. Tulis, Dis. Luas segitiga siku-siku. Rumusnya apa, Dis? Setengah AT kuadrat. Bu. Ya, setengah alas kali tinggi. AT ini. Ya. Kemudian rumus apa lagi yang dipakai? Kita koleksi rumusnya dulu supaya nanti kalian tahu oh arah ceritanya ke sana. Selain rumus luas segitiga, rumus apa lagi? Pitagoras ya nggak sih, Bu? Pitagoras ya, tulis. Rumus Pitagoras. Ya. Udah, Bu. Terus Ya, terus satu lagi, rumus apa lagi? Kalau barisan aritmatika berarti pasti ada rumus apa lagi? A plus N-1B, Bu. Tadi yang saya pakai buat mengerjakan soal nomor 6 yang apa tadi, yang J tadi. Apa rumusnya tadi? Oh, U2 minus 1, Bu. Ya. U2 minus 1
Langsung aja U2 min U1 Iya. sama dengan B-nya dibuang aja. Sama dengan apa tadi? U3 min U2. Ya, U3 min U2. Oke, sekarang kamu gambar, kamu enter, Dis. Kamu gambar segitiganya, Dis. Di insert. Gimana caranya, Bu? Di insert tuh, insert, kemudian Iya. shape yang solid. Ya, oke. Nah, kamu misalkan nih, suku pertamanya itu yang terpendek pasti ya, ukuran yang terpendek. Itu kamu jadikan suku pertama. Itu misalkan kamu pakai apa? Pakai X atau pakai A? Ya, Bu. Boleh pakai A. Nanti, oh ya, oke, nggak apa-apa. A, kemudian suku yang berikutnya ini sebagai B. Oke, nah, kamu enter. Kemudian kita mulai pakai rumusnya tuh. Rumus yang dipakai pertama yang luas segitiganya. Oke, kita pakai segitiga ini ya. Pakai ukuran yang ada di segitiga ini. Berarti luas segitiganya menjadi sama dengan 54 sama dengan setengah kali alasnya yang mana? B. B kali tingginya A. Oke. Kemudian kamu kasih tanda panah. Tanda panah. Berarti B kali A sama dengan berapa? 6 ya, Bu? 27 ya, Bu? 108, Bu. 108. Iya, 108. Habis kamu nih. Nah, kemudian kamu enter. Nah, berarti B sama dengan, kamu jadikan persamaan B sama dengan B-nya kecil. Sama dengan, berarti 108 per A. Oke, kamu kasih titik-titik-titik, ini dalam kurung persamaan yang pertama. Oke, enter. Kemudian kita menggunakan rumus Pythagoras. Kamu masukkan C sama C kuadrat sama dengan tambah A kuadrat. Oh, ini kuadratnya kurang. 108 per A-nya kamu kasih kurung. 108 per A, kamu kasih kurung, kemudian ada kuadratnya. Kuadratnya Terus, mana, Bu? Dis? Kuadratnya ini, Dis. Kuadratnya mana? Ini. Oke, terus kamu menggunakan rumus yang ketiga tuh, yang U2 min U1. Terus kamu masukin. Sama dengan U3 min U2. Nah, kamu masukin, enter dulu. U2-nya kamu masukin, U2-nya yang mana, Dis? Keduanya Yang di gambarmu ini loh. yang B ya, Bu? Yang B, ya. Jadi U2-nya nggak usah kamu tulis nih. Nah, B min A, kamu tulis dulu aja. Bikin persamaan dulu, Dis. B min A sama dengan C min B. Ya. Berarti kamu dapat persamaannya menjadi 2B min A. Bikin ininya dulu, Dis. Nah, 2B min A sama dengan C. Ya kan? Ya. Nah, ini kamu kasih titik-titik-titik persamaan yang kedua. Ya, nah ini substitusi semua ke persamaan Pythagorasmu tadi. Jadi kan tadi C kuadrat ya. Nah, C-nya itu kamu ganti jadi 2B min A.
Atau B-nya kamu masukin jadi 108 per A dulu juga boleh. 2B min A. Kuadrat. Copy paste aja. Jadi akar ya, Bu? Nggak usah, biarin dalam kuadrat. Kalau akar nanti tambah ribet. Kuadratnya tuh kamu kurang tuh. Ini udah ada, Bu. Kecil. Bukan, 100. Oh ini. 108 per A-nya itu loh. Kan di atas tuh B kuadrat kan? Oh, Ya. udah, Bu, gini. Kuadratnya di luar dis. Nah, di luar kurung ya. Oke, ya. Terus B kamu ganti juga dis. B-nya kamu ganti juga. Jadi 211 ya. Betul. Per A. Kurung. Kuadrat. Sama dengan. Copy paste saja tuh. Atau langsung kuadratin boleh tuh. Jadi berapa, Bu? 108 per A kuadrat. Yuk yang lainnya bantuin. Pakai kalkulator boleh. 108 kuadrat berapa tuh? 11664, Bu. 1164 per A kuadrat. Nah, kuadratnya di A-nya aja. Ya, plus A kuadrat sama, copy paste aja. Oke, terus ya ruas sebelah kiri juga dikuadratin tuh. 108 kali 2 berapa? 216. 216 kuadrat berapa? Langsung aja dikuadratin. 211 kuadrat. Berapa? 46.656. 46565 ya? 46656. Oke, per A kuadrat. A kuadrat. Kemudian, nah, 2AB-nya. 2AB-nya apa di 211 per A dikali min A dikali 2. Jadinya min 432 ya? Benar nggak? Ya. Kemudian plus A kuadrat. Oke, terus sama dengan sama. Oke, terus lanjutin. Disamain bawahnya, Bu. Yang ini 11664 per Bawahnya disamain. A kuadrat ini pindah ruas aja. Di A kuadrat dicoret kan kanan kiri tuh. A kuadrat kamu coret. Terus yang 11664 per A kuadrat kamu pindah ruas tuh, dikurangkan tuh. Per A kuadrat sama dengan 432 kan? Ya. Jadi A kuadrat sama dengan 81 ya, Bu? 81 ya. Ya udah,
Jadi ketemu A-nya 9. Nggak mungkin A-nya min 9 ya kan? Nah, kalau udah ketemu A-nya, tinggal lanjutin tuh B-nya, masukkan ke persamaan B sama dengan 108 per A tadi. Ya, ketemu nilai B-nya, kemudian cari nilai C-nya. Iya. Ya, Bu. Udah, tinggal kelilingnya. Keliling berarti A tambah B tambah C. Iya, betul. Itu jawabannya. 36 ya. Tadi yang tanya siapa ya? Saya, Bu. Iya. Gitu ya caranya ya. Jelas? Jelas, Bu. Oke. Yo, yang selanjutnya. Ya, Saya mau nanya, Bu. boleh. Ini kan yang rumus U2 min U1 sama dengan U3 min U2 itu jadi B min A sama dengan C min B itu gimana caranya, Bu? Kok bisa gitu? Kan itu tadi, kamu scroll ke atas. Lihat gambar segitiganya. Nah, nih. Segitiganya kan suku yang terpendek. Kok suku terpendek? Apa? Di gambar segitiga ini, ukuran sisi yang terpendek itu adalah A. Itu berarti suku pertama. Ya. Ukuran sisi yang berikutnya adalah yang B. Itu berarti suku kedua. Kemudian yang terpanjang adalah sisi miring. Itu berarti suku ketiga. Gitu? Jelas ya? Oh, Oke. oke, Bu. Makasih, Bu. Yuk, ada lagi? Jelas yang nomor 13? Oke, kalau sudah jelas, boleh di close share-nya, Dis. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya. Silakan, nomor berapa lagi yang mau kita bahas? Kalau nggak ada, saya yang tanya ya. Coba kalian lihat soal nomor yang mana ya? Saya pilih dulu soalnya. Nomor 14. Ya. Saya boleh nanya nggak? Boleh, Afsun apa? Yang materi yang kemarin, yang bilangan terletak di antara tuh, saya masih kurang ngerti, Bu. Terletak di antara sisipan. Ya, yang kayak di antara 100 dan 500 terus. Oh, oke. Ya udah, berarti kamu tanya soal nomor berapa, Afsun? Yang mirip kayak gitu. Okay. Nomor 10 ya, 10 berapa tuh? 10D ya, Sun ya. Ya, Bu. Oke. Sun masih belum paham yang soal nomor 10 ya. Jadi, saya bukakan nomor 10. Oh, ini Mas, saya bisa minta tolong sama ini yang nomor D ya, Sun ya. Nah, ini saya bisa minta tolong juga nih. Biar IPA 5 tuh ada yang bisa presentasi matematika. Siapa ya? Bentar. Saya minta Pratnya deh. Yuk, Pratnya. Kamu jelasin yang nomor 10D Pratnya. Oke, kamu bisa share screen ya, Pratnya.
Saya bikin docs dulu, bentar. Boleh. Saya buka soal di HP dulu, bentar. Oke. Yang nomor 10D. Itu mah udah latihan 2. Yang mirip kemarin kalau nggak Lewat salah ya. saya bentar di classroom kalian di barisan dan deret itu saya sudah tempelkan Word yang saya jelasin minggu lalu. Oh, minta bantuan teman aja. Pratnya minta didektein. Yang lainnya dektein pratnya. Bilangan bulat di antara 300 dan berapa? 1050 ya? Ya, 1050. Yang habis. Yang habis dibagi, tetapi tidak habis dibagi. Tapi tidak habis dibagi 5. Ya, oke. Pertama yang dicari adalah Yang habis dibagi 5. habis dibagi 4 dong. Oke. Ya, cari dulu yang habis dibagi 4. Yuk. Tulis dulu. Cari habis dibagi, supaya yang lainnya bisa ngikutin. Cari yang habis dibagi 4. Oke. Sekarang kita bikin barisannya. Barisan yang habis dibagi 4. Barisan gitu aja, tulis barisan. Oh. Jangan SN, barisan. Titik 2. Nah, berarti suku terkecilnya U1-nya berapa yang habis dibagi 4? Yang lainnya sambil bantuin juga ya. 352 ya, Bu? 352, ya benar. 352. Saatnya tulis 352. Koma. Berikutnya suku kedua berapa? 356 ya, koma, titik-titik. 36. Titik-titik-titik sampai suku terakhirnya. UN-nya berapa? 1048, Bu. 1048 ya, benar. 48. Ya. Nah, kemudian kamu cari N-nya. Enter ke bawah saatnya. Berarti UN sama dengan rumus UN apa beratnya sekalian? A ditambah A N-1 kali B kan? -1. Kali B sama dengan 1048. Oh ya. 1048. Ya, terus kamu masukin tuh A-nya diganti, B-nya diganti. Plus N-1 dikali 4 sama dengan ya 1000 nolnya. Ya. Dari situ bisa dapat N-nya ya. Berarti N-nya sama dengan 1048 dikurangi 352 berapa? 696. Ya, berarti 696 dibagi 4. Berapa? 174 ya? Ini 174. Ya, 174. Berarti N-nya 175. Oke, kemudian cari SN-nya. S175 ya, beratnya.
S175. Ya, sama dengan Pakai yang ada. pakai yang A plus UN ya. Berarti 175 per 2 dikali, hanya masukin aja ya, tambah 1004 kepang. Sama dengan 175 dikali 352 ditambah 1048 berapa tuh? 1400 bagi 2, 700 ya. Berarti 175 dikali 700 beratnya. 175 dikali 700. Ya, sama dengan? Bentar, Bu. Yang lainnya bantuin ya. 122.500 ya. Ya, oke. Terus berikutnya cari yang habis dibagi berapa? Udah, stop sampai situ dulu beratnya. Berikutnya kita mencari yang habis dibagi berapa? Habis dibagi 5. 5? No, bukan. 20. enggak semua. 20. Ya, benar Michael tuh. Cari yang habis dibagi 20. Kenapa habis dibagi 20? Aksun? Paham nggak? Kenapa habis dibagi 20? Karena 4 dikali 5 bukan, Bu? Iya, betul. Jadi kita mencari yang habis dibagi 5, tetapi yang di dalam habis dibagi 4. Jadi kita langsung aja kali. Jadi kelipatan dari 5 dan 4 gitu. Oke, kemudian UN-nya. Lagi dong. Ya. UN sama dengan Ya. Sama dengan 1040 ya. Berarti 360. Ya, nggak apa-apa, nggak lurus. 360 ditambah N-1 kali. Ya, sama dengan 1040. Jadi N-1 sama dengan 1040 dikurangi 360 berapa? 900. Berapa? Oh iya, 680. ya betul. 680 dibagi 20 berarti 34. Ya, berarti 35. Oke. N sama dengan 35. Oke, berarti hitung S35. Oh iya. Ya, betul. Berarti 35 kali 700 lagi tuh. 35. 400. Oh iya. Ya kan? 35 kali 700. Sama dengan 24.500, Bu. 24.500. Oke, berarti jadi total jumlah bilangan yang habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 5 adalah jadi jumlah bilangan. Ada jumlahnya. Oh. Jumlah, nah baru kamu copy paste. Oke, adalah. Ya udah, berarti
122.500 dikurangi 24.500. Ini ya. Berapa tuh? 98.000, Bu. Oh iya, oke. Nolnya kebanyakan. Oke, begitu. Absun jelas caranya? Jelas, Bu. Yang lainnya juga ya. Jadi nanti kalau dapat soal seperti itu, kalian bisa mengerjakannya ya. Oke. Oke, kalau tidak ada ya. Stop share ya, Bu. Hmm? Di berhentiin share screen-nya. Ya, ini udah jelas, nggak ada yang mau tanya lagi? Nomor 10 deh. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, boleh stop share. Oke. Ya, berikutnya. Ada lagi pertanyaan nggak? Ada lagi? Kalau enggak, saya mau tanya nih. Tadi nomor berapa tadi yang mau saya tanyakan? Nomor 14. Nomor 14, saya pengen tanya sama Bibi. Bibi, saya mau tanya sama kamu nih. Iya, Bu. Nomor 14 ya, Bibi. Iya, Bu. Yuk, kamu jelasin ke teman-teman. Bu, ini saya coba share screen dulu ya, soalnya biasanya komputer saya kalau pakai share screen jadi lemot, Bu. Oke, ya. Ini yang keluar dari Zoom siapa ya kira-kira? Niko Kalau mati Sebastian, lampu. lampu. Oh, Niko mati lampu. Oke. Bentar ya, Bu. Copy paste soalnya dulu. Oke. Berarti ini pertama pakai Berarti rumus pertama, SN ya, Bu? yang dipakai rumus SN boleh. Karena yang diketahui jumlah 3 suku pertama ya. Oke, Iya. SN sama dengan Berarti 3/2. Kan N-nya udah ada, Bibi. Langsung ganti aja. S3 berarti, Bibi. oke, Bu. S3 sama dengan 3/2 kali A tambah UN ya, Bu, berarti? A tambah, kita pakai yang ABC aja, Bibi ya. Biar, kan cuma 3 suku ya. Iya, berarti A tambah C A aja, tambah Bu. C, ya. Jadi kita menganggap 3 suku itu ABC ya. Sama kayak yang Adis tadi. Untuk kurung sama dengan 81. Oke, berarti dari sini kamu bisa mencari persamaan A plus C ya. A plus C sama dengan berapa, Bibi? Di enter kamu. Berarti A tambah C sama dengan? A plus C sama dengan 81 kali 2/3 ya, Bu? 81 bagi 3 dulu, kemudian dikali 2. 27 kali 2 berapa? 7. Oh ya, 54 tulis dulu tuh. Ya. Atau kamu tulis, yang lainnya paham nggak kenapa 54? Dapat 54, paham nggak? Paham, Bu, paham. Oke, ya Paham, udah. Bu. Lanjut yuk, Bibi. Yang lainnya Saya udah. boleh nanya dulu nggak, Bu? Boleh ya. Saya bingung kenapa A plus C, kenapa nggak A plus B plus C gitu? Kan Kan 3 suku kita pakai rumus yang A ditambah UN. Kita memakai rumus yang SN yang N/2 yang tadi dipakai sama peratnya tadi. Ya. Kan oke. Suku pertamanya A, suku terakhirnya C. Oke, terus lanjut, Bibi. Pakai rumus apa lagi, Bibi?
Berarti A sama dengan 54 min C gitu, Bu. Boleh. Terus ini diapain lagi, Bu? Terus rumus apa lagi yang mau kamu pakai? Hmm, Yang lainnya boleh bantu ya. 3 sama dengan masih, Bu. Hah? 3 sama dengan. U3. Itu juga nggak jadi, Bu. Nggak jadi, Bu. Oke. Kira-kira pakai rumus apa lagi yang bisa dipakai nih? Apa kira-kira? rumus beda, Bu. Rumus beda? Coba aja. Coba, Bibi. Yang tadi ya, yang U2 min U1 tadi ya. Berarti B min A sama dengan? Oh iya benar. B min A sama dengan C min B. C min B. Oke. Terus, kemudian substitusi. 2B min A sama dengan C. 2B min A sama dengan C. Nah, oh berarti persamaan yang atas itu kamu jadikan C sama dengan aja, Bibi. C sama dengan, ya. C sama dengan 54 min A. Oke, terus kamu substitusi. 2B min A sama dengan 54 min A. Jadi, A-nya hilang ya? Ketemu B-nya tuh. Iya, Bu. Oke. 2B sama dengan 54. Ya udah, B-nya ketemu 27. Yang ditanya apa? Tentukan salah satu sukunya. Ya udah, B itu kan salah satu sukunya ya, ya nggak? Iya, Bu. Oke, selesai berarti Vibi. Yang lainnya jelas? Saya stop share screen ya, Bu. Tunggu sebentar, teman-teman yang lain masih nyimak. Yang lainnya jelas? Sambil di print screen juga boleh. Keburu sama Vibi dilepas. Di print screen aja kalau kalian pakai laptop. Dah? Oke, boleh di stop. Vibi, terima kasih. Oke, kita masih punya waktu 25 menit lagi. Yuk, pertanyaan lagi. Silakan. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau enggak, saya lanjutin ke barisan geometri sekarang. Kemudian saya sudah bukakan satu soal latihan di psikologi ya, di bab barisan dan deret, itu tentang barisan aritmatika. Di situ kalian boleh dikerjakan, buat latihan ya, buat latihan. Di situ ada 25 soal. Semua bentuknya saya jadikan PG aja supaya langsung ketahuan nilainya ya. Saya bukakan 3 kali attempt, jadi kalian bisa 3 kali attempt. Nilainya pasti akan saya ambil, nilai maksimumnya yang akan saya ambil ya. Attemptnya, deadline-nya kapan Bu? Ya pasti menjelang kalian ulangan nanti ya. Nilainya akan saya ambil setelah kalian ulangan. Jadi biar bisa buat berlatih, buat persiapan ulangan ya. Kemudian saya juga sudah merencanakan, karena materi kita kan cuma aritmatika sama geometri ya. Jadi saya merencanakan ulangan kita yang terakhir, barisan dan deret itu sekitar tanggal pertengahan November ya. Saya nggak ada kalender, sekitar tanggal 18 November atau 17 November, sekitar tanggal-tanggal itu ya. Supaya kalian bisa mengagendakan, jadi kalau misalnya nanti mengerjakan latihan soalnya itu jangan ditumpuk di menjelang mau ulangan ya. Jadi kalian coba kerjakan dulu, kemudian karena 3 kali attempt, kalau attempt pertama kalian udah dapat 100 kan lumayan tuh, attempt kedua, ketiga buat latihan persiapan ulangan gitu. Supaya kalian tugasnya nanti nggak numpuk-numpuk ya. Karena nanti kan ada soal lagi yang berikutnya yang tentang geometri juga. Jadi kalau kalian waktu-waktu ini ada waktu, silahkan dikerjakan di psikologi.
Oke, sekarang kita masuk ke latihan 1. Kalau misalnya minggu depan kalian masih mau bertanya tentang latihan 1, masih boleh ya. Tapi karena hari ini kalian belum nemu yang mau ditanya apa, ya saya lanjutin aja supaya waktunya kan jalan terus ya. Sekarang saya mau buka ke modulnya, barisan dan deret. Sekarang pindah ke geometri. Nah, barisan geometri, barisan dan deret geometri. Nah, barisan geometri itu nanti kita memakai U1-nya itu A, sama dengan aritmatika ya. U2-nya itu A kali R, bukan A plus B ya. Jadi nanti bedakan, kalau di aritmatika suku kedua itu A ditambah B. Tetapi kalau di geometri, suku kedua itu A kali R. Jadi di sini geometri itu perkalian ya. Operasi yang kita pakai adalah perkalian dan pembagian. Kalau di aritmatika, operasi yang kita pakai adalah penjumlahan dan pengurangan. Maka rumus UN kita adalah A dikali R pangkat N-1. Nah, kalau yang di geometri, saya bukakan geometri, rumus geometri itu adalah N-1-nya itu dikali sama, nah ini perhatikan, N-1 itu dikali sama beda. Tetapi kalau di geometri, N-1 itu sebagai pangkatnya ya, pangkatnya si rasio. Jadi bedanya adalah, kalau aritmatika itu punya beda. Beda itu nanti yang akan kita kali dengan N-1. Tetapi kalau geometri, N-1 itu nanti akan kita jadikan sebagai pangkatnya si rasio kita. Nah, ini. UN adalah A dikali R pangkat N-1. A itu adalah suku pertama, sama dengan di aritmatika. Kemudian R itu adalah rasio ya. Rasio itu berarti hasil bagi antara suku kedua dengan suku pertama. Jadi mencari rasio itu adalah U2 dibagi U1 atau U3 dibagi U2 dan seterusnya. N itu adalah banyaknya suku, sama. Nah, sekarang, nah ini perhatikan. Saat mencari rasio itu adalah UN dibagi UN-1. Atau ya ini, lebih gampangnya nih, U3 dibagi U2 atau U2 dibagi U1. Begitu ya. Jadi bedakan, kalau rasio itu dibagi, kalau beda itu dikurang, gitu ya. Supaya nanti kalian nggak terbalik-balik. Kemudian deret geometri. Deret geometri itu nama lainnya adalah deret ukur. Kalau aritmatika itu deret hitung, gitu ya. Jadi nanti di soal kalian harus sadar ini ya, apa istilah. Kalau deret ukur berarti geometri, kalau deret hitung itu adalah aritmatika. Nah, kemudian rumus SN-nya itu ada dua macam nih. Tergantung rasionya seperti apa. Kalau rasionya itu bulat, bilangan bulat ya, 2, 3, 4, pokoknya bilangan bulat rasionya, maka kita gunakan rumus SN yang R-nya yang di depan nih. A dikali R pangkat N-1 dibagi R-1. Kenapa? Karena rasionya lebih besar dari 1 ya. Tetapi kalau saat kita menemukan yang R rasionya itu pecahan, rasio itu pecahan, kurang dari 1 ya, misalnya 1/3, 1/2, maka kita gunakan yang rumus SN, R-nya yang kita letakkan di belakangnya. Ini tujuannya adalah supaya nggak muncul angka negatif aja sebenarnya. Jadi rumusnya adalah A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau lihat ke contoh soalnya. Ada suku tengah juga. Nanti kalian bisa lihat ya. Nah, suku tengahnya itu T-nya tetap sama ya. N+1 dibagi 2. Ini berlaku kalau N-nya ganjil. Banyaknya suku ganjil. Rumus suku tengahnya adalah, nah ini, kalau di barisan aritmatika, suku tengahnya adalah suku pertama ditambah suku terakhir dibagi 2 gitu ya. Kalau di geometri, itu suku pertama dan suku terakhir kita kali. Kita kali kemudian diakar.
Jadi lawannya tambah adalah dikali, lawannya dibagi 2 itu di sini adalah diakar. Begitu. Kemudian sisipan sama, cuman beda rumus di rasionya adalah rasio baru. Kalau di barisan aritmatik kan beda baru ya. Rasionya adalah akar pangkat K plus 1 dari R lama. Nah, ini karena rumus ya, harus hafal rumus. Kita langsung ke contoh soal dulu. Sebelum, nah ini nanti ada deret tak hingga. Deret tak hingga saat rasionya itu nanti yang kurang dari 1 ya. Kita ke contoh soal dulu sebelum ke tak hingga. Contoh soal. Diketahui barisan 27,9,3,1. Nah ini. Perhatikan. Kita ditanya adalah rumus suku ke N-nya. Ya udah, dari sini kan ketemu nilai A-nya ya. A-nya adalah 27. Kemudian pasti setelah dapat A, kita hitung nilai rasionya. Rasio adalah 9 dibagi 2, 7. Atau 1 dibagi 3. Dibagi ya, rasio ya. Berarti rasionya adalah sepertiga. Nah, ketemu A-nya, ketemu rasionya. Lihat, perhatikan rasionya itu lebih kecil dari 1 ya. Maka rumus SN-nya, rumus UN-nya. Rumus UN-nya itu adalah A dikali R pangkat N min 1. A dikali, rumus kita tadi A dikali R pangkat N min 1. Karena kita mau mencari rumus UN, A-nya tadi kita dapat 27, R rasio kita adalah sepertiga. Ya udah tinggal sepertiga berpangkat N min 1. Sepertiga jadikan 3 pangkat min 1 ya. Karena dia seper, maka dia menjadi 3 pangkat min 1. Kemudian ini pangkat kita kali ke dalam. Jadi muncullah min N plus 1 ya. Nah kemudian yang 27 kita jadikan 3 pangkat juga. Nah ini ada 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 1 min N. Maka pangkat kita tambahkan saja. Jadi 3 pangkat 4 min N. Apakah jelas yang bagian A ini? Jelas? Oke, sekarang kita mau cari suku ke-8. Suku ke-8 berarti U8. Itu kita masukkan N-nya 8 ke sini, ke rumus UN kita. Berarti 3 berpangkat 4 min 8. Berarti 3 pangkat min 4 itu adalah 1/81. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh kedua. Contoh 2, 3 bilangan membentuk barisan geometri. Jumlah ketiga bilangan itu adalah 21 dan hasil kalinya adalah 216. Tentukanlah 3 bilangan itu. Nah, perhatikan cara mengerjakan soal ini. Kita misalkan barisannya adalah A per R, A, A kali R. Dari sini ada pertanyaan? Saya nggak ngerti kenapa jadi A per R, A, dan AR. Oke, ya. Ini daripada kita cuma baca di sini, saya sambil ketik ya, supaya ada prosesnya ya. Saya pindahkan ke sini dulu, sebentar. Pindahkan ke sini. Barisan dan deret geometri. Oke, tadi soalnya adalah contoh 2 ya. Nah ini. Jumlah 3 bilangan. Oke, tadi kita misalin. Misal, barisan kita adalah, kalau misalnya Bu, kalau misalnya saya pakai A, titik A kali R, A kali R pangkat 2, boleh nggak? Boleh sih sebenarnya. Salah. R pangkat 2, gitu ya. Karena cuma di 3 bilangan, ya udah sampai ini aja. Barisannya. Oke. Tetapi kok dicontoh di tadi di modul, kenapa suku pertamanya A per R? Nah ini saya
copy dari sini aja. Kenapa suku pertamanya A per R? Itu sebenarnya supaya kita gampang memanipulasinya, memanipulasi aljabarnya. Jadi supaya kita cepat dapat jawabannya gitu ya. Jadi ini saya tuliskan dulu di sini sama dengan yang di modul. Jadi supaya kalian tahu, oh iya ternyata langsung dapat jawabannya. Ini barisan kita, barisan di contoh. Oke, nah kalau misalnya gini, kalau kalian memakai barisan yang A, AR, AR kuadrat, ini kan nanti akan dijumlah ya. Sebentar. Oh, hasil kali nih, diketahui hasil kali. Berarti kan pasti kita memakai rumus jumlah ketiga bilangan sama hasil kali, ya nggak? Berarti coba kalau kita memakai yang ini. Ini kita jumlahin dulu, kita memakai kita ke sini aja Bu, biar kelihatan bedanya. Kita jumlahin dulu. Di sini plus, ini plus, R-nya hilang. Plus. Oke, ini sama dengan 21 ya. Kemudian kita punya persamaan satu lagi yang hasil kalinya. Hasil kali berarti ini kita kali semua nih. Dikali, ini dikali, sama dengan 211 ya. Nah, perhatikan kalau ini kita kali muncul A pangkat 3, R pangkat 3, ya nggak? Yang di sini ini juga masih dalam persamaan. Tetapi kalau misalnya kita memakai rumus, memakai suku pertamanya kita, saya enter aja. Kalau misalnya kita memakai persamaan yang ini, nah saat kita mengalikan, ini pasti R-nya jadi hilang, ya nggak? Maka dari sini langsung kita ketemu nilai A-nya, jadi lebih mudah. Nah, perhatikan, kalau ini kita tambahin dari sini ya. Ini kita tambahin nih. Ditambah, ketemunya sama dengan 21. Ini ditambah. Ditambah, ini ditambah. Sama dengan 21. Kemudian dikali sama dengan 216. Ini dikali. Oke. Nah, ini dari sini kan kita langsung ketemu jawabannya tuh. A pangkat 3 sama dengan 211 ya. A pangkat 3 sama dengan 211. Berarti dari sini kita dapat nilai A sama dengan berapa tuh? 211 itu berapa pangkat 3 ya? 6, oke. Nah, dari situ kan langsung dapat ya. Beda cara kalau kita memisalkan barisan itu adalah A, AR, AR kuadrat. Nah, dari sini kita harus lebih harus lebih semangat lagi substitusi, eliminasi, gitu ya. Jadi persamaan satu kan masih AR pangkat 3 ya, A pangkat 3, R pangkat 3 sama dengan 211 gitu. Kemudian substitusi ke persamaan yang kedua gitu. Lebih lama prosesnya. Nah, pasti kalian muncul pertanyaan, Bu, gimana kita bisa memisalkan, kapan saya harus memisalkan barisannya mulai dari A atau mulai dari A per R. Nah, clue-nya adalah gini, kalau di soal diketahui hasil kalinya, maka akan lebih mudah kalau kalian memisalkan suku pertamanya adalah A per R, gitu ya, supaya R-nya bisa dicoret, kemudian hanya ketemu A-nya saja. Jelas ya alasannya? Oke, bisa dilanjut. Nah, kemudian ini A ini kita substitusi ke sana ya. Tentukan 3 bilangan tersebut. Ya udah, A-nya kita substitusi ke persamaan yang pertama. Nilai A-nya udah ada. Oke.
Sudah dapat 6, kita masukkan ke sana 6. 6, kemudian ini 6, yang ini 6. Oke, dari sini kita dapat persamaannya menjadi dikali R dulu ya. Kali R dulu, ini berarti 6 ditambah 6R ditambah 6R kuadrat sama dengan 21. Gitu ya. 6 ditambah 6R. Oke, keluar dari ini. 6 ditambah 6R ditambah 6R kuadrat. 6R kuadrat. R kuadrat sama dengan 21R. Nah, dari sini berarti kita peroleh persamaan 6R kuadrat, yang ini R sama R digabung jadi 1 ya. 6R kuadrat dikurangi berapa tuh? 21 dikurangi 6 berapa? 15 ya? Plus 6. Sama dengan 0. Dibagi 3 ya? Bisa ya? Bagi 3 jadi 2R kuadrat. 2R kuadrat min bagi 3 berarti 5R. Plus 2 sama dengan 0. Tinggal difaktorin ya. Tinggal difaktorkan. Coba kita lihat ke modul kita. Faktornya berapa? Kita lihat pemfaktorannya, kita dapat nilai R-nya ternyata setengah dan 2. Ya sudah, berarti kita punya 2 macam barisan ya. Rasionya kurang dari 1, R-nya setengah, A-nya 6. Berarti barisan yang terbentuk adalah 12, 6, 3. Berarti dari besar ke kecil ya. Nah, ini adalah barisan yang konvergen ya jenisnya ya. Konvergen. Sedangkan kalau rasionya 2, maka barisan kita suku pertama adalah 3, suku kedua 6, suku ketiga adalah 12. Jadi ini adalah divergen. Jadi dia semakin membesar gitu ya. Kalau yang suku pertama, barisan pertama itu semakin mengecil nilainya, maka dia yang barisan divergen, konvergen balik. Kalau yang membesar berarti divergen. Oke. Kemudian contoh ketiga. Contoh ketiga, suku kelima diketahui 48. Suku ke-8 diketahui 384. Tentukanlah suku keempat. Nah, perhatikan, di sini A-nya nggak ada, kemudian rasionya nggak ada. Berarti cara mengerjakannya adalah, kalau di aritmatika, itu caranya kita eliminasi. Tetapi kalau di geometri, jangan pernah kalian eliminasi ya. Tetapi gimana caranya? Dibagi aja. Jadi U5 kita jabarkan dulu. U5 adalah A dikali R pangkat 4 sama dengan 48. U8-nya adalah A dikali R pangkat 7 sama dengan 384. Kemudian suku yang lebih besar kita bagi. U5 dibagi U8 dibagi U5. Nah, seperti itu hasilnya. Bu, tapi kan ini suku yang nggak berdekatan. Lokap ya, lokap 2 suku, kenapa boleh dibagi? Boleh aja, tetapi nanti di sini muncul R pangkat 3 gitu ya. Jadi U8 dibagi U5 itu kita dapat A-nya dicoret di sini. Jadi di sini ketemu R pangkat 3. R pangkat 3 sama dengan 8. Ya udah, dari sini ketemu nilai rasionya adalah 2. Nilai rasio 2 berarti kita masukkan ke dalam yang ditanya U4 kan? U5 ya. Sebentar. Oh, kalau sudah ketemu rasionya, berarti kita tinggal mencari nilai A. Kita substitusi ke salah satu, mau ke U8 atau ke U5, terserah kalian. Biasanya sih ke yang lebih sederhana persamaannya, yaitu ke U5. R-nya diganti 2 ke sana. Jadi A dikali 2 pangkat 4 sama dengan 48. 2 pangkat 4, 16, berarti 48 dibagi ya, jangan salah. Dibagi
16 itu ketemu 3. Ya udah, ketemu suku pertamanya adalah 3. Kemudian pertanyaan A-nya adalah suku keempatnya. Berarti U4 sama dengan A dikali R pangkat 3. A-nya kita udah dapat 3, masukkan. R-nya adalah 2. 2 pangkat 3 adalah 8. 8 kali 3, 24. Kemudian yang ditanya yang B adalah jumlah N suku pertama. Berarti, nah ini kan SN ada 2 rumus tadi ya. Tergantung rasionya. Nah, karena di soal ini rasio kita adalah 2 itu lebih besar dari 1, maka kita gunakan rumus SN yang A dikali R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Gitu. Tinggal disubstitusi. A-nya diganti 2, rasionya diganti, kebalik. A-nya diganti 3, rasionya diganti 2. Ya sudah, ini 2 dikurangi 2 dikurangi 1 itu adalah 1. Ya udah, kita dapat 3 dikali 2 pangkat N min 1. Gitu aja rumus SN-nya. Kemudian yang C jumlah 5 suku pertama. Tinggal masukkan N-nya 5 ke dalam jawaban B tadi. Berarti 3 dikali 2 pangkat 5 min 1. 2 pangkat 5 kerjakan dulu ya. 2 dipangkatkan 5, 32 dikurangi 1. 31 dikali 3, 93. Itu contoh yang ketiga. Apakah ada pertanyaan contoh ketiga? Jelas? Oke, pokoknya intinya kalau geometri itu pembagian ya, dibagi, jangan eliminasi. Kemudian di sini ada rasio, ada, nah ini sekarang contoh keempat. Diketahui deret 3 plus 3 pangkat 2 plus 3 pangkat 3 plus sampai 3 pangkat N sama dengan 363. Tentukanlah rasionya. Rasio ya udah berarti 3 pangkat 2 dibagi 3 ya. 3 pangkat 2 dibagi 3 ya udah ketemu 3 kan? Rasionya ketemu 3. Kemudian karena ini pakai sama dengan berarti 363 itu adalah SN ya. Karena rasionya lebih besar dari 3, maka kita gunakan rumus SN yang A dikali R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Kita masukkan SN-nya. SN-nya adalah 363. A-nya adalah 3. Kemudian rasio kita adalah 3. Berarti kita dapat persamanya. Nah ini jadi 2 ya. 2 kita kali ke kiri aja nih. 363 dikali 2 jadinya 726. Kemudian ini kenapa jadi 3 pangkat N per 1? Yang ini nih. Ini dikali ke dalam ya. 3 dikali 3 pangkat N itu 3 yang di luar itu 3 pangkat 1. Jadi menjadi 3 pangkat N plus 1. Kemudian 3 dikali 1 itu adalah min 3 yang di luar ini. Kemudian min 3 pindah ruas ya. 726 ditambah 3 jadi 729. Kemudian 729 kita jadikan bilangan 3 berpangkat. Supaya 3-nya bisa dicoret. Biar kita bisa ambil pangkatnya aja ya. 3-nya dicoret. Berarti kita dapat N plus 1 sama dengan 6. Berarti N-nya kita dapat 5. Ya udah. Jadi banyak suku deret tersebut adalah 5. Oke, sampai itu aja ya. Nanti silakan kalian pelajari contoh-contoh yang lainnya juga. Kemudian yang suku tengah, sisipannya itu ya. Rumusnya ada, tinggal pakai rumus. Kemudian minggu depan kita lanjutkan yang belum sempat kita bahas. Sama yang deret tahingga ya. Deret tahingga nanti akan kita bahas minggu depan. Sama sekalian kalau misalnya kalian sudah sempat masuk ke latihan 2, silakan ditanyakan juga di minggu depan. Jadi minggu depan itu kalian boleh tanya, masih boleh bertanya tentang latihan 1. Kemudian kalau sudah sempat mengerjakan di latihan 2, silakan ditanyakan. Itu aja ya. Oke, sekarang sudah jam 11, kita eksamen.